just show her a little. A few moments later. Halo, kami dari kelompok 15 akan melaksanakan praktikum dasar-dasar oceanografi di Pantai Sodong. Tips ya. Acara yang pertama yaitu ada pasang surut air laut. Pasang surut air laut adalah peristiwa perubahan tinggi rendahnya permukaan laut yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi benda astronomi, terutama matahari dan bulan. Alat dan bahan yang digunakan pada acara satu ini yaitu ada tongkat pengukur pasang surut dan alat tulis. Cara kerja pasang surut yaitu papan pasang surut dipasang, kemudian lakukan pengamatan air laut pada skala papan pasang surut, lalu catat periode kenaikan dan penurunan massa air pada alat tersebut dengan selang 2 jam selama 24 jam bersama temperatur dan salinitas. Berdasarkan pengukuran pasang surut yang telah dilakukan di Pantai Sodong, diperoleh data pada saat pukul 9 pagi yaitu 1,5 meter ditambah 30 cm dengan hasil 1,8 meter. Perbandingan data pasang surut dari hasil pengamatan lapang dengan data yang didapat dari asisten praktikum sesuai dan mendekati hasilnya. Menurut Supriyono, suatu perairan yang mengalami 1 kali pasang dan 1 kali surut dalam 1 hari digolongkan dalam tipe pasang surut diurnal. Dari penjelasan ini diperoleh kesimpulan bahwa tipe pasang surut di Pantai Sodong adalah tipe diurnal. Selanjutnya acara yang kedua yaitu kecerahan. Kecerahan merupakan daya penetrasi cahaya untuk menembus kedalaman laut. Apabila perairan keruh, maka penetrasi cahaya matahari berkurang sehingga mengakibatkan kecerahan air. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada saat praktikum kecerahan yaitu secidis, tongkat atau tali nyalon atau tali berskala, dan alat tulis. Cara kerja dari alat secidis ini yaitu menghadaplah ke arah sumber cahaya matahari, masukkan secidis ke dalam air sampai warna hitam dan putih tidak terlihat, catat panjang tali yang masuk sampai batas keping. Selanjutnya, angkat sedikit sampai warnanya terlihat jelas. Catat panjang tali yang masuk sampai batas keping. Cara perhitungannya yaitu 0,5 dan hasil dari jumlah A dan B ditambah. Berdasarkan hasil praktikum menggunakan alat secidis diperoleh di kedalaman 35 cm. Kecerahan air di perairan ini sangat tergantung pada sedimentasi yang berasal dari sungai masuk ke perairan laut. Yang selanjutnya adalah acara salinitas. Salinitas merupakan konsentrasi seluruh larutan garam pada air atau zat cair lainnya. Fungsi dari pengukuran salinitas air adalah untuk mengetahui kadar mineral yang terkandung dalam air. Kadar salinitas di setiap perairan berbeda-beda. Pada air tawar berkisar antara 0 sampai 5 ppt. Pada air payau berkisar antara 6 sampai 29 ppt. Dan pada air laut berkisar antara 30 sampai 40 ppt. Perbedaan salinitas perairan dapat terjadi karena adanya perbedaan penguapan dan presipitasi. Alat dan bahan yang digunakan dalam acara ini adalah refraktometer, aquades, dan air sampel. Cara kerjanya yaitu refraktometer dibersihkan dan dikalibrasi terlebih dahulu dengan aquades yang bertujuan untuk menjamin akurasi hasil pengukuran. Kemudian, ambil air sampel menggunakan pipet tetes dan teteskan air sampel hingga menutupi seluruh permukaan prisma. Setelah itu, tutup kaca secara perlahan, arahkan refraktometer ke arah sinar matahari atau sumber cahaya. Lalu amati tingkat salinitas sampel melalui bagian skala.
Ukuran salinitas akan terlihat pada garis pertemuan bagian biru dan bagian putih. Salinitas air yang diuji bernilai 35 ppt. Artinya, air laut tersebut memiliki kondisi yang stabil dan mendukung beragam kehidupan laut. Hal ini sesuai dengan referensi. Selanjutnya, acara 6 pH air. pH adalah ukuran jumlah ion hidrogen dalam suatu cairan atau larutan. pH secara sederhana dapat disebut dengan derajat keasaman. Adapun nilai pH berkisar antara 0 sampai 14, di mana nilai 0 sampai 3 merupakan asam kuat, 4 sampai 6 merupakan asam lemah, 7 netral, 8 sampai 11 merupakan basa lemah, 12 sampai 14 merupakan basa kuat. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum pH air yaitu pH paper indikator dan air sampel. Cara kerjanya, ambil air sampel yang akan diuji menggunakan ember secukupnya. Celupkan pH paper indikator ke dalam air sampel. Tunggu beberapa saat, kemudian perhatikan warna yang terbentuk. Warna yang terbentuk akan menunjukkan pH cairan yang diukur. Hasil perubahan warnanya dapat dibandingkan dengan skala warna yang terdapat dalam pH paper indikator untuk menentukan pH cairan tersebut. Dari hasil pengukuran yang telah dilakukan, pH air Pantai Sodong memiliki nilai 8. Hal ini sesuai dengan referensi di mana rata-rata pH pantai di Indonesia berkisar antara 6 sampai 8,5, yang berarti perairan di Pantai Sodong tergolong masih stabil. Selanjutnya yaitu acara 5 tentang GPS. GPS merupakan suatu alat yang digunakan untuk menentukan posisi permukaan bumi yang berbasis jaringan satelit. GPS berfungsi sebagai penentu arah, sebagai alat pengukur jarak, sebagai referensi pengukuran suatu wilayah, dan alat perekam informasi posisi kondisi lapangan atau permukaan bumi. Ada beberapa jenis GPS yang sering digunakan, salah satunya yaitu GPS navigasi. Beberapa contoh dari GPS navigasi yaitu ada GPS Garmin tipe 64S, GPS Garmin 76 CSX, GPS Garmin MAP64. Untuk komponen-komponen yang ada dalam GPS navigasi diantaranya yaitu ada tombol power, tombol in, tombol out, tombol find, tombol page, tombol mark, tombol quit, tombol menu, tombol enter, dan tombol navigasi. Untuk alat dan bahan yang pada acara 5 ini itu hanya ada GPS. Untuk cara kerja dari GPS ini, yang pertama, pastikan GPS sudah terpasang baterai. Yang kedua, mengaktifkan perangkat dengan menekan tombol like di samping kanan perangkat. Dan untuk mencari satelit, pilih menu satelit di layar utama, lalu cari posisi yang terbuka sehingga penangkapan sinyal dapat dengan mudah dan cepat. Setelah itu, diamkan beberapa menit untuk mencapai akurasi satelit yang maksimum. Acara yang keempat, kualitas air. Kualitas adalah karakteristik mutu yang diperlukan untuk pemanfaatan tertentu dari berbagai sumber air. Kualitas air dapat diketahui dengan melakukan pengujian tertentu terhadap air tersebut. Pengujian yang dilakukan adalah uji kimia, fisika, biologi, atau uji kenampakan, bau, dan warna. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah WQC, sampel air, dan alat tulis. Cara kerjanya adalah yang pertama mencelupkan sensor ke dalam air, lalu selanjutnya mengaktifkan alat dan menunggu hasil pengukuran. Kemudian membaca hasil yang ditampilkan pada layar. Untuk memastikan keakuratan WQC dikalibrasi secara berkala menggunakan larutan standar. Berdasarkan hasil praktikum menggunakan alat WQC, diperoleh pH dari air sodong yaitu sebesar 8,11 dan suhu air sodong yaitu 28,4 derajat Celcius. Hasil perhitungan sesuai dengan referensi yang menyatakan bahwa pH air laut permukaan di Indonesia umumnya bervariasi dari 6 sampai 8,5.